Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Sebelum Al-Fakir At-Taib mengulas isi khutbah kali ini, ayo sama-sama kita berupaya dan berusaha untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Jalil Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu amatlah penting nilai takwa bagi hidup dan kehidupan kita, saudara. Seseorang dianggap mulia di hadapan Allah bukan karena pangkat kedudukan jabatannya yang tinggi. Seseorang dianggap mulia di hadapan Allah bukan karena harta kekayaannya yang melimpah. Seseorang dianggap mulia di hadapan Allah bukan karena dia seorang pejabat ataupun rakyat, kaya ataupun miskin, lemah ataupun kuat. Akan tetapi seseorang dianggap mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum adalah nilai takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Suatu ketika Syekh Abu Yazid Al-Bustami, salah satu tokoh sufi ternama, beliau keluar dari pondoknya tanpa didampingi salah satu santrinya seorang pun. Keluar beliau dari pondoknya, menyusuri jalan setapak, di mana kaki melangkah disitulah bumi dipijak. Perjalanan tanpa seorang pun didampinginya, terus melangkah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Di pertengahan jalan, saudara, Syekh Abu Yazid Al-Bustami bertemu melihat seekor anjing yang amat sangat kumal, dekil dan hitamnya. Tanpa memperhatikan anjing tersebut, saudara, teruslah Syekh Abu Yazid Al-Bustami melangkah kakinya. Akan tetapi anjing yang dilihatnya tiba-tiba sudah berada di samping kanannya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Seketika itu, ketika anjing berada di samping kanannya, secara khawatir mungkin Syekh Abu Yazid Al-Bustami langsung seketika mengangkat jubahnya, dan seketika itu pula anjing yang ada di sampingnya mampu berbicara kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Apa kata seekor anjing terhadap Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Wahai Tuan, sekiranya engkau mengangkat jubahmu dikarenakan dengan keadaan diriku, yang kau kenal aku adalah seekor anjing yang najis, kumal, dekil, dan begitu luar biasa ungkapan manusia terhadap diriku. Akan tetapi wahai Tuan, untuk perkara masalah najis yang ada di dalam diriku adalah sesuatu perkara yang amat sangat mudah dan gampangnya, wahai Tuan. Cukup kau basuh dengan 7 kali basuhan dicampur dengan tanah, maka selesai permasalahan antara engkau dan diriku, wahai Tuan. Tapi andai kata
Kau mengangkat jubahmu dikarenakan bukan ada najis di dalam terhadap diriku, melainkan sifat sombong yang ada pada dirimu. Jangankan 7 kali basuhan, 7 lapis bumi, 7 samudra, 8 benua tidak akan mampu menghilangkan sifat sombong yang ada pada dirimu, kecuali engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernyataan anjing yang amat sangat luar biasa, saudara, yang menyentuh hati daripada Sah Abu Yazid Al-Bustami. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, saudara? Seekor anjing yang mungkin dianggap kita adalah najis mughalladhah memberikan makna yang tersirat, yang luar biasa, yang mampu menggetarkan hati seorang sufi yang bernama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Pelajaran yang kita bisa ambil, saudara, sehebat apapun diri kita, setinggi apapun pangkat kedudukan jabatan kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, pelajaran yang kita bisa ambil dari seekor anjing adalah jangan pernah kita memiliki sifat sombong, jangan pernah kita merendahkan orang lain, jangan pernah menganggap diri kita lebih-lebih daripada orang lain. Inilah yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kibriyau, orang-orang yang memiliki sifat sombong, maka dia adalah memiliki penyakit, dan penyakit ini akan sangat amat luar biasa ketika berada di dalam jiwanya. Orang yang sombong, penyakit ini adalah orang yang sombong memiliki 2 yang dikatakan oleh baginda Rasul. Yang pertama, wa ghamtun nas, yakni adalah orang yang memiliki sifat sombong akan sangat mudah menghina manusia. Yang kedua, orang yang memiliki sifat sombong batarul haq, tidak akan mampu menerima nasihat dari siapapun. Oleh karenanya, saudara, orang-orang yang sombong tidak lain dan tidak bukan, jangankan hidup di akhirat, di dunia saja mungkin penuh kehinaan. Perlu kita sadari bersama, yang saat ini orang yang sombong dengan hartanya, mungkin itu mungkin manusia menghargai karena hartanya, tapi ketika hartanya sudah tidak ada, penghormatan, penghargaan mungkin akan sirna begitu saja. Yang dianggap saat ini dia sombong dengan jabatannya, dan orang pun sangat takjub kepada dirinya, itu dia masih memiliki jabatannya. Tapi ketika jabatan sudah pensiun, sudah tidak punya apa-apa, apa yang harus dihargai dan dihormati? Apapun yang kita miliki saat ini, saudara, tidak pantas kita berlaku sombong. Jangankan kepada manusia, terlebih adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum hijrah ini adalah yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan kita. Buang sifat sombong, buang sifat takabur, karena itu semua yang akan dapat menghinakan kita, tidak hanya di dunia, bahkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat sejarah dan kisah yang amat sangat luar biasa, bagaimana Fir'aun dengan kesombongannya memiliki pangkat kedudukan jabatan yang tinggi. Fir'aun mati tenggelam, dihinakan oleh Allah di Laut Merah. Kita lihat bagaimana Qarun yang memiliki harta yang amat sangat luar biasa, tapi akhir daripada kehidupannya, Qarun mati dalam kehinaan, ditenggelamkan oleh Allah beserta harta dan dirinya. Ini semua pelajaran yang berarti bagi kita. Jadikan momentum hijriah ini adalah tidak hanya kita mampu menghijrahkan hati kita, mampu menghijrahkan jiwa kita, tapi kita mampu menghijrahkan segala apa yang ada pada diri kita, zahir maupun batin. Berpindah dari hal yang jelek menuju kepada sesuatu yang baik, berpindah dari kepada kemaksiatan menuju kepada tempat yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah momentum agar kita menjadi orang-orang yang sempurna nanti dan paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah orang-orang yang mampu memberikan manfaat bukan hanya untuk diri dan keluarganya, tapi mampu memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Sebagai penutup, Rasulullah mengajarkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang mampu memberikan manfaat untuk manusia yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatul samiul alim. Aqulu qouli hadza li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.